Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini mengajarkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan menambah semangat tahun-tahun Anda. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Motivasi, inspirasi, dan dorongan. Kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Kembali lagi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu hidup sehat dan juga kembali kepada pelajaran yang diberikan dalam kehidupan kita bersama dengan pencipta kita, yaitu Tuhan kita. Dan biar juga kita mau menerima akan motivasi, inspirasi, dan dorongan untuk kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul ketaatan atau penyalahgunaan. Ayat intinya terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Otak berfungsi pada tingkat-tingkat yang berbeda. Yang tertinggi adalah pemikiran kritis atau kebijaksanaan. Yang kedua adalah fungsi motorik diatur, kemampuan untuk menyeimbangkan bernafas dengan teratur, memfokuskan mata pada suatu objek atau menyentuh ujung hidung dengan jari sambil mata tertutup. Tingkat rendah adalah fungsi motorik yang tidak diatur, bernapas otomatis atau detak jantung Anda. Jika seseorang menyalahgunakan tubuh dengan zat-zat berbahaya, kurang tidur atau makan berlebihan, level tertinggi didahulukan. Menyalahgunakannya dengan lebih keras dan level berikutnya berhenti bekerja. Ketika penyalahgunaannya semakin meningkat, maka otak kehilangan kemampuannya untuk menggerakkan otot-otot jantung atau paru-paru. Akibatnya adalah kematian. Ya, kembali lagi Tuhan ingatkan kepada kita di dalam keseharian kita, bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Tuhan dan bahwa roh Tuhan diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia. Sebab bait Tuhan adalah kudus dan bait Tuhan itu ialah kamu. Kembali lagi Tuhan ingatkan bahwa bait Tuhan itu adalah kita sendiri, saudara-saudara. Bait Tuhan ada di dalam kehidupan kita, hati kita. Jangan kita selalu mau membinasakan akan bait Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jangan kita juga mengotori bait Tuhan itu, tetapi bagaimana kita mau membersihkan akan bait suci itu dengan penuh semangat, dengan penuh tanggung jawab bahwa ini adalah bait Tuhan. Untuk itu kita harus pelihara, kita harus menjaga antara bait suci itu. Jadi sini juga dikatakan kepada kita supaya kita jangan menyalahgunakan akan tubuh kita dengan zat-zat yang berbahaya. Ya, kurang tidur atau makan berlebihan, level tertinggi didahulukan. Yang kita perlu jalankan di dunia ini, yaitu bila mana kita mau, bagaimana kita mau menjaga akan bait suci Tuhan itu. Ya, di sini judulnya sudah dikatakan bahwa ketaatan atau penyalahgunaan. Yang ada saat ini ketaatan atau penyalahgunaan. Terkadang kita salah menggunakan akan tubuh kita, salah menggunakan akan fungsi dari otak kita, dan kita juga salah menggunakan akan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi di sini dikatakan bahwa otak berfungsi pada tingkat-tingkat yang berbeda. Yang tertinggi adalah pemikiran kritis atau kebijaksanaan. Yang kedua adalah fungsi motorik diatur, kemampuan untuk menyeimbangkan, bernapas dengan teratur, memfokuskan mata pada suatu objek atau menyentuh ujung hidung dengan jari sambil mata tertutup. Tingkat terendah adalah fungsi motorik yang tidak diatur, bernapas otomatis atau detak jantung Anda. Ini sudah sangat jelas dikatakan tingkat otak berfungsi dengan tingkat-tingkat yang berbeda. Tapi bila mana kita mau melatih otak kita untuk berfungsi dengan baik, yaitu kita menaati akan segala peraturan yang diberikan di dalam kehidupan kita. Di sini sangat luar biasa.
menyalahgunakannya dengan lebih keras dan level tertinggi, dengan level berikutnya berhenti bekerja. Ketika penyalahgunaan semakin meningkat, maka otak kehilangan kemampuannya untuk menggerakkan otot-otot jantung atau paru-paru. Akibatnya adalah kematian. Yang seringkali kita jalani di dunia ini adalah penyalahgunaan di dalam kehidupan kita. Kita sering mengkonsumsi apa yang kita rasa itu baik, tetapi itu tidak baik di dalam Tuhan. Yang Tuhan ingin adalah bagaimana tubuh kita atau otak kita ini dapat berfungsi dengan baik, dapat menyerap akan maksud dan tujuan Tuhan. Di sini juga mengatakan supaya kita tidak mengalami suatu kematian yang aneh di dalam kehidupan kita, maka kita berjalan, maka kita melakukan apa yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Untuk itu biarlah kita selalu menjaga akan kesehatan kita, menjaga akan bait Tuhan kita, dan juga menjaga akan ketahanan tubuh kita. Ya, salah satu zat yang merusak adalah alkohol. Jika kadar alkohol dalam darah mulai naik, pekerjaan otak yang paling sensitif dan halus terhenti. Ya, sini katakan salah satu zat yang merusak adalah alkohol. Ya, begitu luar biasa Tuhan memberikan kepada kita nasihat atau firman pada saat ini, untuk kita selalu berjaga lagi, untuk selalu memilih yang terbaik untuk kehidupan kita. Ya, jika kadar alkohol dalam darah mulai naik, pekerjaan otak yang paling sensitif dan halus terhenti. Ini pekerjaan otak. Jika kita selalu mengkonsumsi akan alkohol, maka otak akan berhenti. Di sini dikatakan juga bahwa pekerjaan otak yang paling sensitif dan halus terhenti. Otak tidak akan bekerja lagi, tapi tidak akan terhenti dengan sekejap. Untuk itu biarlah kita mau supaya kita dapat merubah semua itu di dalam kehidupan kita. Saya sering bertanya, jika Anda adalah seorang pengamat yang tidak minum minuman keras di sebuah pesta, apa yang akan menjadi bukti pertama bahwa mereka yang meminumnya telah memiliki kandungan alkohol dalam darahnya? Jawaban yang paling umum adalah bicara tidak jelas, jalan tidak stabil, penglihatan ganda. Salah. Bukti pertama adalah hilangnya kebijaksanaan, kesadaran luar biasa akan kapan harus berbicara atau tidak, mana yang pantas dan mana yang tidak. Kebijaksanaan adalah satu hasil pemikiran lobus frontal. Itu adalah bagian otak di mana Roh Kudus berbicara kepada Anda. Itu adalah bait suci, tempat Roh Tuhan berdiam. Di sini juga dikatakan kembali di dalam kehidupan kita bahwa jika Anda adalah seorang pengamat yang tidak minum minuman keras di sebuah pesta, apa yang akan menjadi bukti pertama bahwa mereka yang meminumnya telah memiliki kandungan alkohol dalam darahnya? Jawaban yang paling umum adalah bicara tidak jelas, jalan tidak stabil, penglihatan ganda. Mungkin banyak dari kita manusia terlalu banyak mengonsumsi akan alkohol, dan kita juga mulai jalannya juga tidak stabil, penglihatan juga buram, berbicaranya juga tidak teratur. Di sini katakan bahwa bukti pertama adalah hilangnya kebijaksanaan, kesadaran luar biasa akan kapan harus berbicara atau tidak, mana yang pantas dan mana yang tidak. Kebijaksanaan adalah suatu hasil pemikiran lobus frontal. Itu adalah bagian otak di mana Roh Kudus berbicara kepada Anda. Itu adalah bait suci tempat Roh Tuhan berdiam. Di sini kembali lagi, bukti pertama adalah hilangnya kebijaksanaan. Hilangnya kebijaksanaan dan kesadaran luar biasa akan kapan harus berbicara atau tidak. Kembali lagi Tuhan mengajarkan atau mengingatkan kepada kita untuk kita selalu merubah penyalahgunaan itu menjadi suatu ketaatan di dalam kehidupan kita. Ya, di sini juga dikatakan bahwa itu adalah bagian otak di mana Roh Kudus berbicara kepada Anda. Ya, kita sudah mulai mengkonsumsi apa yang sudah tidak layak di dalam kehidupan kita, yang tidak baik untuk Tuhan. Kita mengkonsumsi itu artinya dapat merusak akan pemikiran kita, merusakkan otak kita, sehingga di mana otak yang Roh Kudus tempatkan untuk berbicara kepada kita, kita tidak lagi mau mendengar itu. Kita tidak lagi mau menerima apa yang diberikan di dalam kehidupan kita. Padahal itu adalah bait suci Tuhan, tempat Roh Tuhan berdiam. Tapi kita manusia sering mau melakukan akan kehendak kita sendiri. Ya, di sini juga dikatakan bahwa kitab suci mengatakan bahwa Tuhan akan membinasakan siapapun yang menajiskan bait sucinya. Ya, sangat luar biasa. Ini pelajaran juga di dalam kehidupan kita.
Ya, kita lihat pada saat Yesus pada zaman dahulu, dia melihat bahwa bait sucinya dikotori, ada yang berdagang, dia marah dan dia merombak semuanya itu. Begitu pula di dalam kehidupan kita. Kita sudah banyak mengotori tempat Tuhan, sudah banyak kita membuat tempat Tuhan ini menjadi kacau. Tapi bagaimana dengan firman pada saat ini? Kita diajarkan untuk terus memelihara akan tempat Tuhan itu. Ya, ini bukanlah ancaman kemarahan dari Tuhan yang haus kekuasaan, namun peringatan yang penuh kasih. Tuhan memberikan kita suatu peringatan di dalam kehidupan kita untuk kita tidak melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita mau supaya kehidupan kita ini berjalan sesuai dengan kehendak-kehendak Tuhan. Dia memperingatkan kepada kita dengan bentuk kasih. Dia tidak memperingatkan kita dengan begitu cepat, tetapi dia memperingatkan kita perlahan-lahan untuk kita dapat belajar, untuk kita dapat mengerti apa yang Tuhan ingin di dalam kehidupan kita. Jangan sekali-sekali kita membinasakan bait Tuhan. Jangan sekali juga kita mau membawa bait suci itu tempat yang kotor. Di sini juga dikatakan bahwa Tuhan sedang berusaha menyelamatkan kita, dan satu-satunya cara dia dapat mencapainya adalah dengan Roh Kudus-Nya tinggal di dalam kita, membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, di sini Tuhan juga katakan Tuhan sedang berusaha menyelamatkan kita. Jadi mari kita bersama-sama untuk menjalankan apa yang Tuhan ingin di dalam kehidupan kita. Tuhan itu sangat luar biasa. Dia mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia mau menyelamatkan akan kehidupan kita. Dan satu-satunya cara dia dapat mencapainya adalah dengan Roh Kudus-Nya tinggal di dalam kita. Biarlah kita selalu mengizinkan, kita mau menerima akan Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat menerima akan ketaatan, menerima akan prinsip itu dari Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi sehingga dikatakan bahwa dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Izinkanlah Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Izinkanlah Tuhan untuk mengubah, izinkanlah Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Untuk setiap hari kita dapat melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, untuk mempertahankan kekuasaan kebijaksanaan, untuk membuat pilihan yang tepat, kita harus menjaga otak kita bebas dari penyalahgunaan apa saja. Untuk memberikan kepada Tuhan pelayanan yang sempurna, engkau harus memiliki konsep yang jelas tentang persyaratannya. Engkau harus bekerja agar saraf-saraf halus di otak tidak melemah, mati rasa, atau lumpuh, sehingga mustahil bagimu untuk membedakan hal-hal yang kudus dan untuk menghargai penebusan darah Kristus yang menyucikan sebagai harta yang tak ternilai. Ya Tuhan, berilah saya kebijaksanaan dan pengendalian diri agar tidak menyalahgunakan bait-Mu dalam diri saya. Ini kembali lagi Tuhan ingatkan kepada kita. Untuk mempertahankan kekuasaan kebijaksanaan, kita butuh roh pengendalian diri. Karena dengan pengendalian diri, kita mau diajar terus untuk kita dapat bertahan di dalam kebenaran. Kalau kita tidak mempunyai pengendalian diri di dalam kehidupan kita, maka mintalah Tuhan untuk memberikan roh pengendalian diri itu, supaya kita jangan tersesat. Di sini juga dikatakan kepada kita bahwa engkau harus bekerja agar saraf-saraf halus di otak tidak melemah. Kita harus bekerja supaya saraf-saraf di otak kita tidak melemah, tidak mati rasa atau lumpuh, sehingga mustahil bagi kita untuk membedakan hal-hal yang kudus. Mana yang Tuhan berikan kepada kita suatu berkat yang sangat luar biasa. Nah, di sini diajarkan untuk supaya kita belajar pengendalian diri di dalam kehidupan kita. Minta Tuhan, Tuhan berilah saya kebijaksanaan dan pengendalian diri agar tidak menyalahgunakan bait-Mu dalam diri saya. Kembali lagi Tuhan ingatkan supaya kita minta kebijaksanaan dan pengendalian diri itu supaya menjadi suatu bagian di dalam kehidupan kita agar tidak menyalahgunakan bait Tuhan dalam diri saya. Kembali Tuhan ingatkan supaya kita melakukan apa yang sudah dikehendaki Tuhan. Untuk itu biarlah kita selalu mempunyai akan roh pengendalian diri di dalam kehidupan kita. Roh pengendalian diri, dan kita juga mau mentaati akan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita.
Jika kita tidak mau memelihara akan bait suci Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan kita. Sebab bait Tuhan adalah kudus, dan bait Tuhan itu ialah kita, saudara-saudara. Bila kita selalu percaya kepada Tuhan, dengan pengendalian diri kita mau bersyukur, berserah kepada Tuhan, supaya kita terus mendapatkan kebijaksanaan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Izinkanlah roh Tuhan bersama malaikatnya tinggal di dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini dapat menguatkan kita untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan Tuhan memberkati.